Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelintas rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan bahas mengenai beberapa formula yang menyangkut dengan count, yaitu count, count A, count blank, dan count if. Ya, ada 4 formula di sini. Paling yang akan sering kita gunakan di video-video berikutnya itu adalah count sama count if. Nah, mungkin penjelasan sekilasnya, count ini adalah fungsi untuk mengetahui jumlah data yang tertera di dalam tabel atau di dalam satu baris atau dalam satu kolom. Kemudian count A ini adalah jumlah data terisi yang ada di dalam baris atau kolom tersebut. Kemudian count blank tentu saja itu menghitung data yang kosong di dalam satu baris atau satu kolom. Kemudian untuk count if sendiri adalah menghitung data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, jadi secara logika untuk fungsi count sendiri adalah misalkan seperti yang kita lihat di tabel value ini, ada 11 baris data, di antaranya 2 yang kosong dan 9 yang berisikan data angka. Nah, secara logika 9 data yang terisi ini, apabila kita menggunakan fungsi count dalam baris ini, maka yang terhitung akan menjadi 9. Kemudian count E tentu saja data yang terisi dari 11 baris ini tentu saja ada 9. Kemudian count blank itu data yang kosong dari 11 baris data ini ada 2. Tentu saja nanti isinya akan ada 2. Kemudian count if itu ketika kita memasukkan kriteria ingin mengetahui jumlah data yang berangka 2 misalkan, tentu saja isinya akan ada 1, 2, 3 gitu. Atau data yang lainnya misalkan 3, tentu aja pasti nanti isinya hasil dari formula count if-nya sendiri akan menjadi 1 gitu. Ya, sama dengan 1. Sebagai contoh mungkin kita mulai aja. Untuk formula count sendiri, ketika kita ketik count, ada beberapa fungsi count ya di sini. Tapi yang akan kita bahas 4 ini aja karena ini yang paling sering kita gunakan. Ketika kita masukkan tanda kurung buka itu ada value. Value-nya bisa satu sel atau beberapa sel dalam baris atau kolom. Di sini kita ambil satu baris data. Kita ambil 11 baris di sini ya. Ada 11 baris. Ketika kita masukkan fungsinya, hasilnya 9 karena data hasil perhitungan menggunakan formula count sendiri adalah data yang terisi, yaitu ada 9 data. Untuk count A itu kurang lebih sama. Count ini jika kita ambil 11 baris, tentu saja yang terisi itu hanya 9. Jadi data yang terisinya ada 9. Untuk count blank sendiri, ya kita masukkan datanya, ini sudah langsung mencari range-nya. Range datanya kita ambil 11 baris, kita tutup, enter, hasilnya ada 2. Jadi intinya seperti itu untuk count dan count E serta count blank. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Dan untuk count if sendiri, jika kita masukkan fungsinya count if, maka yang diminta adalah range data yang akan kita gunakan, yaitu yang ini, yang 11 baris ini, kemudian titik koma, kemudian dia meminta kriterianya apa. Kriterianya kita ambil di sel D10 ini, kemudian kita tutup. Apabila kita ingin mengunci seperti di video-video sebelumnya, kita menggunakan
fungsi dari simbol ruler supaya tidak bergeser kemana-mana. Nah, ketika kita enter data yang menunjukkan angka 3 di baris value ini, data yang menunjukkan angka 3 hanya satu data. Kemudian ketika kita pilih angka 2, hasilnya ada 3 karena data berangka 3 itu berangka 2 itu ada 3 data ini. Dan juga contoh lainnya gitu. Kalau untuk blank ini dia akan menghasilkan kosong karena Excel membaca kriterianya itu tidak ada data gitu. Untuk lainnya seperti ini. Dan untuk implementasinya nanti seperti tabel yang sudah saya buat. Untuk membuat tabel ini rekan-rekan bisa lihat di cara membuat tabel ya, di pendahuluan atau di formatting, di playlist formatting, cara membuat tabel sesuai dengan yang Excel minta. Nah, nanti implementasinya kita akan lebih sering menggunakan COUNTIF untuk salah satu contohnya mencari presensi. Secara data di sini ada tanggal, nama, kemudian kita kombinasikan. Nanti ini cara kombinasikan sudah saya sampaikan di video sebelumnya mengenai fungsi simbol dan di Microsoft Excel. Nah, secara data apabila kita lihat di sini tanggal, kemudian namanya semua sama. Kemudian hanya tanggalnya aja yang berbeda, ada juga yang sama. Di sini untuk mencari presensi tentu saja dalam satu tanggal tidak mungkin satu orang itu hadir 2 kali. Yang pasti dalam satu tanggal seseorang itu hanya bisa kita hitung kehadirannya ya 1 hari gitu. Nah, namun nanti memungkinkan data akan menunjukkan seperti ini karena misalkan nanti ada tambahan lagi jenis pekerjaannya apa, bisa saja Adi ini di tanggal 2 ini mengerjakan 2 pekerjaan seperti itu. Untuk misalnya di kebun kelapa sawit misalkan ada, bisa saja Adi ini menyemprot piringan dan gawangan misalkan, itu kan jenis pekerjaan yang berbeda. Nah, tapi untuk presensinya sendiri tetap harus terhitung 1 karena 1 hari bekerja ya otomatis presensinya harus 1. Nah, untuk COUNTIF-nya sendiri nanti hasilnya atau cara membuatnya seperti ini. Karena di COUNTIF ini kita memerlukan kriteria dan value atau range yang memungkinkan untuk dihitung, maka data tanggal dan nama ini harus dikombinasikan. Jadi secara logikanya ketika ada data yang sama seperti ini, misalkan di sini kan bisa kita lihat secara logika Adi ini ada 2 jenis pekerjaan lah, atau ada 2 jenis pekerjaan dalam satu tanggal. Berarti otomatis di tanggal 2 ini dengan nama Adi ini ada 2 jenis pekerjaan. Nanti di COUNTIF tentu saja akan terhitung 2. Dan nanti presensinya kita akan bagi menjadi 1:2 ya, 1 dibagi hasil COUNTIF-nya sendiri. Jadi presensinya ada setengah-setengah, hasilnya tetap menjadi 1 gitu dalam 1 hari itu. Jadi kita ambil contoh seperti ini, COUNTIF tadi seperti yang tadi kita buat. Excel meminta range-nya itu ada di kolom kombinasi, kemudian titik koma, kriterianya kita ambil di sel kombinasinya itu sendiri. Kita tutup dan kita enter, hasilnya menjadi 2. Kita autocorrect. Nah, di sini kita lihat bahwa di tanggal 2 ini si Adi ini ada 2 jenis pekerjaan ya. Di sini pun ada 2 jenis pekerjaan, tanggal 3 ada 1, tanggal 4 ada 1, tanggal 5 ada 2. Dan untuk presensinya sendiri tentu saja secara mudah
kita tinggal ambil 1 dibagi hasil count if-nya itu sendiri, dan hasilnya 0,5. Kita tinggal overwrite di sini. Nah, maka hasil dari presensinya sendiri di tanggal 2 jika kita jumlahkan, tentu saja kehadirannya akan menjadi 1. Jumlah kehadirannya ya, atau presensinya. Di tanggal 3 1, tanggal 4 1, tanggal 5 ini karena penjumlahan menjadi 1 gitu. Atau bisa juga kita langsung gunakan di fungsi countIf ini sendiri. Sebagai contoh, misalkan jika kita ingin langsung ambil presensinya, kita kopikan formula ini, kita kopikan formulanya, kemudian di sini kita tinggal langsung 1 dibagi formula countIf yang tadi kita buat. Nah, presensinya akan langsung muncul seperti ini. Nah, jadi itu fungsi countIf. Secara implementasinya nanti kita gunakan untuk mencari presensi di laporan harian kerja gitu. Oke, itu mungkin untuk formula count E, count blank, dan count if. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.